Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 262. Berapa sih? 210 ya. 210. Beda ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak. Ya, waihak tuh bahasa sini mah koplok. Goblok bisa. Dungu juga bisa. Anta tuwizuka luqmatun. Yang engkau butuhkan sesuap, satu suap nasi. Tadi umika habbatun, sebutir nasi yang hilang, yang jatuh. Awiyan kasiru laka arodun, atau juga karena pecah, rusak hartamu, kerusakan, mobilnya tabrakan, kan gitu, kaca pintunya pecah dan lain sebagainya. Taqumu qiyamatuka, kiamatmu menjadi bangun. Lalu apa nih? Artinya taqumu qiyamatuka, kiamatmu bangkit. Artinya kamu marahnya bukan kepalang, ngambeknya nggak kira-kira, sewotnya beli karuan, hanya karena hartamu rusak, hanya karena satu biji nasi yang jatuh dari suapanmu. Ini maksudnya. Wa ta'taridu 'ala Allah azza wa jalla, dan engkau melawan Allah, marah kepada Allah karena ada satu butir nasi yang jatuh dari suapanmu dan ada harta bendamu yang rusak sedikit. Kau sudah marah bukan main, ngelawan Gusti Allah sehari-hari. Ini apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani benar, realistis, bukan katanya. Kamu diberi kenikmatan 1 miliar. Seneng gak dapat duit 1 miliar? Hilang 10.000. Ngamuknya gak kira-kira, sampai 1 miliar itu hilang dari pikiran. Nah, itu. Atau hak milik kita rusak. Seorang petani setiap tahun nanam padi dan berhasil panen. Sekali-kali Allah mencoba tidak panen, pingsan di tengah-tengah. Betul gitu. Ya makanya saya sering mengatakan berulang-ulang, cobalah kamu belajar mensyukuri apa yang ada. Yang hilang itu sedikit kok, yang masih ada terlalu banyak. Kenapa syukurmu menjadi hilang? Melupakan segala-galanya. Ini jadi bersoal. Terus menyalahkan lagi, menyalahkan Allah, menyalahkan
situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan anak, menyalahkan istri, menyalahkan dan menyalah-nyalahkan terus sehari-hari seperti itu. Ini makanya why hak goblok kamu tuh. Sekarang begini, Pak Afkar saya kasih uang 100 miliar. Tapi tolong yang 99 miliar bagikan kepada orang lain, mau nggak? Nggak mau ya, gue belum. Kalau kamu bagikan 99 miliar, kamu dapat berapa? Tapi kamu menolak. Mau pakai beli KB mah? Padahal Allah kan tidak begitu. 100 miliar yang kau bagikan hanya 2,5 miliar. Ya itu hak mereka. Ini Pak Afkar, rezeki buat Anda 100 miliar. Tolong yang 2,5 miliar bukan hak Anda, haknya orang yang miskin dan menderita. Tolong bagikan kepada mereka. Enggak mau aja. Semua. Kan seperti itu. Betul nggak? Ada nggak orang yang tidak mau keluarin zakat? Baru tadi sore ketemu dengan teman kita dari Kanada, suaminya orang Kanada. Saya nanya berapa pajak di sana? 49% pajak. Untuk membangun keadilan sosial. Jadi tidak boleh ada orang sakit tidak bisa berobat. Tidak boleh ada anak cerdas tidak bisa sekolah. Tidak boleh ada orang kelaparan tidak makan. Brayan urip 49%. Dari sing bener siapa? Iya ini. Al-Qur'annya dibaca. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada titipan haknya orang yang meminta-minta dan orang yang menderita. Ada hak mereka, bukan untuk kamu semua. Enggak mau. Iya. Nah, itu yang jadi persoalan, jadi betapa kita ini gobloknya dikasih 100 miliar. Saya minta 99 miliar dibagikan pada orang lain, kamu dapat 1 miliar, nggak mau. Daripada saya bagi uang, lebih baik saya tidak dapat duit sama sekali. Sinti nggak? Daripada saya bagi-bagi, masih mending saya yang dapat duitnya. Bagi waris antar saudara, bertengkar di pengadilan, masih mending dimakan pengacara, dimakan polisi, dimakan hakim, dimakan penipu, dimakan advokat daripada dimakan saudara. Sunya biar sama-sama habisnya. Betul nggak? Terjadi nggak begitu? Ini perlu dikoreksi. Siraki waras beli. Ini teguran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita. Ya, cobalah sadar. Sekali lagi, sekalipun kamu sholatnya rajin, sekalipun masjid bagus sekali, di Cangkingan tuh bagus sekali masjidnya, sepanjang Karangkampen tuh, ya Kertasmaya sampai awan namanya sampai Raja Menangun sampai masjid bagus semuanya, rajin semuanya. Tetapi kata Allah, agama bohong kalau ibadah sosialmu kau abaikan. Sekalipun ibadah ritualmu hebat, ya ramai orang azan, tadarus segala macam, ya gerada geruduk beli buku kan, ya umroh lagi, ya setahun 2-3 kali umroh, ya sholat berjamaah 5 waktu. Tapi ketika ibadah sosial mau kau abaikan, masih banyak anak yatim yang terlantar. Orang bisa yang kelaparan, agamamu bohong. Ngandel deh. Bukan kata saya kok.
Kata siapa? Kata Allah. Ngandel beli, terserah. Ngandel serak beli, wis. Gitu. Dia kalau lagunya bagaimana? Dibayar nggak sholatnya? Dibayar. Dengan apa? Dengan well. Fawailul lil musallin. Gitu. Wa ta'taridu 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan kau melawan Allah, tukhriju ghaidhaka fi darbi zaujatika. Kau muntahkan kemarahanmu kepada istrimu. Sawas yang beri dadi sing ditampaki rabine. Bener apa kudu? Iya. Wa waladika, dan yang kau pukul anak-anakmu. Tasubbu dinaka, kau caci maki agamamu. Kalau di sini langsung ditangkap kalau nyaci maki agama tuh. Penistaan agama sudah langsung ditangkap, ada undang-undangnya di sini. Di sana tiap hari orang nyaci maki agama tuh. Orang-orang yang berbahasa Arab di sana tuh. Saya di Syria kan tahun 72, 73 di Syria tuh. Kalau marahnya cemaki orang tuh bilangnya apa? Ya landinak. Ya landinak. Mengutuk agamanya. Ya. Ya kharabaitak. Itu dua ucapan marah. Mencaci maki itu begitu. Melaknati agama. Di sini mah gak ada. Kalau kita lagi diproses sekarang, kan apalagi ngaji maki begitu. Mencaci maki agama. Bukan hanya sekedar mencacinya, sampai keluar murtad kan gitu. Gak beragama beli anak wis lah, beli beragama maning. Sembahyang baik, melarat angger. Sekali-kali kita coba tidak sholat. Itu terjadi, iya. Ternyata sugih, pribadi. Akhirnya menjadi ajaran kalau ngapain sugih, mari sembahyang ya kan. Ini guyon ya. Nanti dipotong lagi. Disiarkan lagi. Iya. Jadi artinya baik seperti itu, melaknati agama. Dan dia sendiri juga adalah saya melihat banyak orang yang tidak bisa memeta emosi dirinya itu, ya, tidak bisa memeta emosi dirinya dalam bermasyarakat, sehingga menjadi gaduh suasananya. Marah dari rumah dibawa ke sekolah, muridnya yang dimarah-marahin, betul nggak? Di kantornya dicaci maki atasnya yang marahin, pulangnya istrinya dimarahin lagi. Marah dari kantor dibawa ke rumah, marah dari rumah dibawa. Terjadi nggak? Terjadi. Saya tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Lalu apa salahnya anak dan istrimu? Kok ujuk-ujuk langsung berdatang banting pintu, ngomong keras-keras. Tampak sana, tampak sini, urusannya apa? Emosi dari kantor juga dari kantor, jangan bawa pulang dong. Nah ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Ini kita lanjutkan lagi. Wa nabiyyaka, dan nabimu juga. Mencaci maki nabinya juga. Itu kelakuan begitu. Lau kunta aqilan, andaikan engkau berakal sehat, andaikan engkau berakal sehat, lamona cerdaskah, min ahlil yaqzati, termasuk golongan orang yang sadar, wal muraqabah, dan selalu sadar dalam pengawasan Tuhan, la kharasta baina yadaillah, pasti engkau akan terdiam membisu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kamu akan merasa malu berkeluh kesah kepada Tuhanmu. Engkau akan menundukkan mukamu menghadap Allah dan tidak mungkin engkau akan berkeluh kesah di hadapannya. Karena engkau bergelimang dengan kenikmatannya, hanya secuil yang Allah ambil darimu itu. Iya. Wala ra'aita jami'a af'alihi ni'matan fi haqqika, dan pasti engkau akan melihat semua apa saja yang dilakukan Tuhanmu adalah nikmat untuk dirimu sendiri. Allah tidak memerlukan nikmat dari kamu. Allah tidak butuh uang kamu. Kamu suruh zakat buat kamu sendiri. Allah tidak butuh puasamu. Puasa untuk kesehatanmu sendiri. Allah minta uang kamu untuk sedekah, infak al miskin. Bukan butuh hartamu untuk keselamatan dirimu sendiri supaya tidak dijahati orang. Iya. Ini kan teori seperti itu. Kalau iya teori ini tidak realistis, kenapa di dunia memaksakan segala perusahaan-perusahaan ya harus memberikan kepedulian sosialnya? Namanya tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat sekitarnya, yaitu 2,5%. Baik bank, baik Pertamina, baik semua perusahaan itu 2,5%. Itu harus ada kepedulian sosial. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kan benar teori itu. Sebelum ada manajemen dunia yang modern, Islam sudah mengatakan 2,5%. Itu untuk perdagangan ya. Kalau pertanian mah 10%. Iya. Kalau airnya irigasi teknis ya 5%. Itu namanya corporate social responsibilities. Tanggung jawab sosial perusahaan itu 2,5%. Sudah dijelaskan di sini. Kok jadi enggak? Kenapa umat Islam enggak paham seperti ini? Ya itulah. Sekali lagi kita terjebak dalam beragama ini hanya kepada ibadah-ibadah ritual dan seremonial. Ibadah sosial dianggapnya bukan ibadah. Nggak ada pahalanya. Betul nggak? Kalau aqua biasa nggak ada pahalanya. Kalau zam-zam, kalau makan buah mangga merasa dapat pahala nggak? Kalau makan korma, kalau pakai sarung ngerasa sebagai orang Islam nggak? Enggak. Kalau pakai jubah, seperti itu. Begitu keluar zakat, jauhin kepada ustadz-ustadz yang guru ngaji nahu, soroh, balago, bahasa Arab. Ya. Kalau yang ngajar matematika dikasih zakat enggak? Itu bukan agama. Seperti itu kejamnya umat Islam. Iya. Agama kita dirobek-robek. Iya. Yang sekarang disebut dengan Almania, sekularisme. Jadi sebetulnya siapa yang sekuler? Kamu atau saya yang sekuler? Ayo sama. Ya kami sekuler. Iya. Menuduh negara kita sekuler. Mana sekulernya? Coba lihat anggaran belanja dan pendapatan negara. Ada nggak dana yang dialokasikan untuk urusan agama? Masjid, madrasah, pesantren, guru agama, ada nggak? Ya berarti tidak sekuler dong. Sekuler itu kalau urusan agama dibiayai sendiri, bukan urusan negara. Itu sekuler. Gimana lagi? Jadi Anda menghitung cara membaca sekulerisme bagaimana? Ya beri paham orang. Iya kan? Sholat diurusin, zakat, haji, puasa
Sekuler itu. Jadi saya paham mungkin yang dimaksudkan negara sekuler ketika tidak menerapkan potong tangan bagi pencuri, ketika tidak menerapkan rajam bagi pezina, ketika tidak menerapkan hukum pancung yang tidak sholat, ketika tidak melaksanakan bunuh orang yang tidak zakat, ketika tidak melaksanakan dipodari orang yang beli puasa, itu sekuler. Itu mungkin maknanya. Barangkali begitu mungkin ya. Ya, hebat kan? Definisinya hebat kan? Ya. Negara kita sekuler enggak? Negara Indonesia sekuler bukan? Ya bukan dong. Ketika negara menyisakan, mengalirkan dana keagamaan, berarti bukan sekuler dong. Sekuler itu agama urusan pribadi kamu. Negara tidak bertanggung jawab membangun masjid, ngurusin masalah nggak tanggung jawab, itu urusan pribadi, itu sekuler. Paham begini? Iya, perguruan tinggi YIN ya, kita lagi ada mahasiswa di sini yang lagi PKS ini, siapa? Dibiayain negara, dibangunkan, jadi sekuler enggak? Nah, itu persoalannya. Jadi kalau sekuler itu ya tidak ada anggaran belanja untuk urusan agama, itu agama itu urusan pribadi, kan gitu maksudnya. Itu. Ra'aitu jami' ahwalihi ni'matun fi haqiqa wa nazran laka, dan sebagai bentuk kasih sayang kepadamu. Apapun yang kau terjadi, yang menimpa dirimu, sesuai dengan kebijakan Allah, jangan kamu mengeluh, jangan membantah. Mungkin sebabnya karena engkau belum kenal Allah. Tetapi ketika engkau sudah kenal Allah, maka apapun yang menimpa dirimu, itu semuanya adalah nikmat bagi kamu. Bisa masuk akal enggak? Bisa masuk akal enggak? Iya. Mau saya ulang cerita lagi. Diselamatkan oleh Allah, kitanya marah. Mau ke Amerika, mau neken kontrak, ya, bikin mebeler di Amerika sebesar $1 juta, sekitar 15 miliar lah. Mau berangkat ke Amerika, mobil taksinya itu di Jalan Cengkareng itu macet, mogok karena bannya kempes, mau ganti ban serepnya kempes, nyetop taksi nggak ada yang berhenti, akhirnya tidak jadi berangkat. Gagal nggak? Berapa kegagalannya tuh? 15 miliar. Supir taksi digebukin nggak? Marah kan, gara-gara kamu saja gagal. Begitu dia mendengar 1 jam kemudian pesawat yang dia tumpangi ternyata jatuh di Kolombo, baru dia bilang alhamdulillah, kalau tidak gara-gara ban kempes gue sudah mod. Nah, karena kamu tidak tahu jadi kamu marah, supir taksi kamu gebukin. Jadi kemarahanmu adalah karena ketidaktahuan, bukan begitu? Nah, jadi artinya semua apa saja ketika engkau tidak menerima ketentuan Tuhan adalah kembali karena kebodohanmu sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih, gitu aja. Kekasih, sampaikan sesal ini.